Sobat Milenial and Gen Z, apa kabarnya? Saya dapat kesempatan istimewa nih sama tim IDN Times. Kita melihat behind the scenes dari kantor Bapak Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Halo Pak Kasat, apa kabar? Baik. Ini kita namanya ini ngeluruk ya. Wah, ada bocoran nih. Schedule tim Platnas reout. Banyak. Disposisinya banyak. Coba kita lihat yang bawahnya. Oh, ada tas nih. Nah, ini biasanya jam berapa Pak Kasat kantor? Biasanya sih kalau hari kerja biasa sampai malam. Oh, sampai malam. Malam kadang-kadang di sela-sela diskusi, lanjutin kerja, diskusi. Biasanya kalau weekend baru saya beres-beres. Oh, weekend itu berarti hari Sabtu masuk? Enggak, maksudnya Jumat sore itu beres-beres semua barang. Oke. Jadi kalau hari Selasa Rabu ini puncak-puncaknya berantakan. Oh, oke. Yeah. Karena apa? Karena banyak sekali yang dikerjakan. Disposisi. Tadi sebenarnya teman-teman tadi waktu pas kami datang tuh sebetulnya ini nggak serapi ini. Berantakan. Jadi tapi padahal sebenarnya kalau berantakan tuh berarti dipakai kerja beneran ya, cuma bukan buat pajangan foto doang. Nah, biasanya berapa lama disposisi ini di tanda tangan terus langsung? Kalau saya ada di tempat saya berusaha sih, tapi sekarang kebetulan kita juga banyak program-program lihat di luar sih. Jadi memang semua juga kontrol itu penting banget. Bagaimana juga berkomunikasi langsung itu masih sangat berpengaruh buat anggota kita. Jadi kalau sudah kayak begitu bisa 3 hari kita tinggal kantor. Karena Indonesia itu demikian luas, kita juga kalau berangkat itu kita berusaha di 3 titik lah minimal sekali berangkat. Oke. Nah ini ada laptop, ini pajangan atau beneran dipakai semua pajangan? Buat biasanya, ini ya? Sekarang itu saya bilang sama teman-teman, gimana teknik untuk jadi pinter itu mudah zaman sekarang. Oke. Jadi tokoh-tokoh tinggal nyalain aja di YouTube-nya. Kita sambil kerja kita dengar. Oh iya benar. Jadi multitasking ya. Ya. Makanya ada ini. Ini dulu saya punya juga ini Pak Kasat. Ya. Ini biasanya kalau buat kita live pakai handphone ya. Pokoknya kita buat. Ya. Ini penting banget nih. Terutama waktu pandemi kan kita semuanya jadi online ya. Apa segala macam ya. Jadi laptop nyala. Terutama kalau kita lagi jadi pembicara, yang ini kita dengerin. Pernah sampai berapa layar? Wah, kita nggak bisa banyak-banyak sih. Biasanya kalau pusat pengendalian banyak. Kalau gini-gini sih nggak terlalu lah. Paling handphone biar yakin kalau nyala kelihatan. Ini juga bisa bunyi, ini sambil kerja. Oh, oke. Kalau pagi tuh datang minumannya apa? Yang langsung di order apa? Kopi? Iya, selalu. Kopi hitam? Kopi hitam. Pahit ya? Ada spesifik yang kopi yang disukai nggak? Saya nggak bisa kopi saset. Saya harus kopi yang itu tubruk ya, kopi tubruk dari daerah gitu semua. Jadi favoritnya dari daerah mana kopinya? Wah, banyak lah, karena kita punya teman-teman kan dari Aceh, dari ini banyak, saya selalu dapat kopi bagus. Oh, oke. Jadi kalau ke warung saya nggak bisa lagi dah. Oh, oke. Karena kita udah kopinya langsung dari daerah. Arabica atau Robusta? Arabica. Wah, itu yang penikmat kopi sejati itu minumnya Arabica, soalnya keasamannya tinggi ya. Nah ini terakhir, apa yang sekarang paling mengganggu pemikiran Pak Kasat nih? Banyak ya, kalau di Angkatan Darat secara internal kan kita harus terus update tentang latihan, bagaimana operasi kita. Kan kami yang menyiapkan operasi di Papua. Dan juga peacekeeping dan lain sebagainya itu terus kami update. Nah, kebetulan karena sistem kerja kita teritori banyak di daerah, ya kita melihat banyak sekali yang mungkin kita bisa ikut membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ya ada beberapa program yang terus kita update. Sebetulnya mungkin yang sering dikenal saya ngurus air ke sanitasi air persawahan. Sekarang kita buka lagi agro, kita banyak lah, peternakan juga kita coba. Ya sebetulnya tidak memerlukan waktu banyak buat sayanya,
Tapi si pelaku lapangannya itu yang perlu waktu banyak. Jadi saya sebetulnya bisa fokus ke tentang TNI Angkatan Darat. Nah, yang soal pangan, pertanian ini juga ada yang kritik juga, ngapain sih TNI ngurus-ngurusin pangan? Bahkan sekarang sampai berapa? 24.000 tamtama ya, yang akan mengurusi ya. Kenapa kok akhirnya harus TNI? Ya, sekarang kalau pertanyaannya siapa yang bisa melakukan? Paling tidak, sebenarnya secara perbandingan jumlah personil kita juga Angkatan Darat Indonesia itu minim. Kita sekarang sekitar 350-340 ribu diperbandingkan dengan 280 juta, jadi 0,0 kita ini. Jadi kalau ada sesuatu hal, ya kita mungkin akan sulit. Jangan ngomong tentang emergensi perang ya, ngomong emergensi untuk OMSP saja, seperti ada bencana, ya itu berat kita. Tentang pengamanan presiden, misalnya kunjungan, itu kalau misalnya selama saya bertugas di Kodam Udayana di Flores itu, kita harus ekspor banyak dari Bali dengan dari Kupang di BKO kan ke sana gitu. Nah, itu sebenarnya poin penting juga. Nah, selama kita melengkapi ini, kenapa kita tidak pergunakan itu juga? Kalau memang mampu membiayai latihan, Bu, kita latihan tiap hari, ayo. Ya, sekarang kita kalau misalnya lebih banyak terjun, lebih banyak nembak, kita pasti jagoan. Tapi kan kita juga punya batas itu. Kami sudah di tentara. Kenapa tidak lakukan itu? Kalau kita tarik lagi ke konsep utama kita, ya memang pertahanan kita sudah senior-senior kita bilang dari dulu sudah pelajari, harus total war. Kalau kita membuat pertahanan di Indonesia demikian luas, kita nggak akan mampu. Eropa yang segitu aja, itu anggarannya bisa berapa persen? Kita seluas ini anggarannya segitu persen. Makanya kita harus tahu. Nah, itu juga jadi sejalan dengan konsep-konsep itu. Kalau kita nggak bimbing mereka juga untuk bekerja, nyatanya sampai sekarang masih harus kita juga jadi pelopornya untuk bidang-bidang pertanian, air. Ya, kenapa nggak digunakan, itu aja sih sebetulnya. Pak Kasat, yang Tamtama ini, yang untuk pangan ini, apakah rekrut baru atau yang sudah ada? Itu nanti kita mix ya, nggak mungkin juga kita semua total rekrut ya. Nanti kan komandan batalionnya ada danki-dankinya. Nanti di dalam organisasi juga ada hierarkinya, mungkin ada komandan regunya, komandan peletonnya. Itu kita cari yang senior. Oke, terakhir banget. Kan karena Undang-Undang TNI sudah disahkan, jadi sudah ada 14 posisi yang boleh diduduki oleh TNI aktif. Kita sebenarnya saya pengen tahu tuh, kalau misalnya ada anggota TNI yang sudah kalau yang sekarang jadi Dirjen Bea Cukai itu kan baru nonaktif sesudah dijadikan Dirjen Bea Cukai, tapi sebelumnya itu prosesnya gimana? Apakah itu usulan dari TNI Angkatan Darat atau dari TNI atau permintaan dari user atau gimana? Pertama tentang 14 itu, kalau tidak salah 12 atau 13 itu memang sudah dari dulu sebetulnya. Sudah ada. Jadi sudah memang kita kan tentara yang di Sekretariat Presiden sama jaksa. Jaksa juga tidak ada, Bu, itu kan cuma pengamanan, Perpres dia, bukan jabatan di situ. Cuma sekarang dibuat di undang-undang ini supaya legalitasnya jelas sebetulnya. Itu. Jadi apa tadi bicara gimana yang ngusulin? Oh, yang ngusulin ini. Oh, misalnya tiba-tiba ada departemen atau presiden bilang kita butuh posisi eselon 1 di sini atau di komisaris atau direksi BUMN dari TNI. Terus lalu TNI yang kemudian menyodorkan. Kalau ditanya mungkin lebih baik tanyanya Mabes TNI, Bu, ya. Tapi kalau menurut yang saya lihat, ini ada hal satu job yang dinamikanya cukup tinggi, yang memerlukan orang yang sekarakter dengan ini gitu. Itu yang saya lihat gitu. Karena supaya jangan ada intervensi lagi lah, supaya ya lebih komit lah. Itu kan cara menilai orang yang kenapa udahlah kasih tentara dulu gitu. Itu yang mungkin untuk beberapa posisi ya, termasuk Dirjen Bea Cukai ya. Dirjen Bea Cukai bukan
Kan Jan Bea Cukai Betul, TNI. Bea Cukai. Purnawirawan. Purnawirawan. Purnawirawannya Oh. sudah ditunjuk jadi Jan Bea Cukai kan? Enggak ya? Dia purnawirawan dulu baru. Purnawirawan Oh, dulu. oke. Ya. Bukan ini kan masih aktif mengundurkan Oke. diri. Oh, yang sebelumnya masih aktif yang waktu di Rut Bulog ya? Iya. Ya. Rut Bulog. Ya. Terus kemudian mengundurkan diri ya? Mengundurkan diri, ya. Oke. Oke. Jadi kalau sebelum tidur ngapain? Kasar. Akhir banget. Kadang-kadang ya gitu dengerin apa aja. Denger kebijakan presiden, kebijakan siapa. Update berita ya? Update beritanya gitu aja. Misalnya, kalau dulu kan kita biasanya ke berita-berita yang cepat ya. Sekarang sudah lebih di YouTube. Ya kalau membosankan nih kita matiin aja. Oke, thank you banget Ya. Pak Kasat udah ngobrol singkat behind the scene dari kantor dan juga apa yang sehari-hari dilakukan oleh Kasat sampai ketemu lagi di apa ya istilahnya tuh ini ngeluruk kantor untuk tahu kehidupan dan kegiatan di balik layar. Selamat. Ya, makasih. Ya.